Sawit, Papua harus kebagian sawit supaya dapat kemanfaatan itu. Iya, betul. Dan jadi sebenarnya ini adalah bentuk kan pemerataan. Oke. Pemerataan. Jadi semuanya diratain gitu. Pemerataan. Indonesia ini akan mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, tapi Hijriah. Ya, sekarang baru 14 berapa? Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk telok kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke. Lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan, rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih, profesor katanya. Gue pilih SMA 3, 16%. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Bung Rindra. Halo. Kementerian Halo. Kegelapan. Halo. Kemarin bikin acara tuh, Kementerian Kegelapan. Oh iya, kami bikin acara di M-Block. Itu acara apa sih? Riset itu? Riset Indonesia. Itu judulnya atau nanti kesana-sana tetap riset Indonesia judulnya? Enggak, judulnya itu sih, apakah Indonesia perlu di-riset? Soalnya kan waktu itu salah satu bintang tamu dan pembicaranya tuh kan ini Bang Dandi Laksono. Oke. Jadi kan membicarakan buku dia lah Buku gitu dia. kan. Oke. Jadi tema acaranya memang apakah perlu Indonesia di-riset. Nah kan kalau aku bagian dari pemerintah kan bilang nggak perlu di-riset Indonesia tuh. Bukunya salah kayak bilang itu. Sebagai Kementerian Kegelapan. Jadi ada counternya sedikit. Oh. Iya. Jadi kesimpulan dari acara itu apa kalau dari Kementerian Kegelapan nggak perlu di-riset? Enggak, kurang di-riset mah. Harusnya install ulang kalau kami. Kalau di riset kan masih ada orang-orangnya, Cing. Kan kalau kayak kita main PS nih, riset cuman gitu doang, nggak. Iya. Kalau mamanya ada masalah hardware kan nggak bener hardwarenya. Jadi harus diinstal ulang. Kalau buat kami ya kalau perlu beli PC baru. Udah nggak cukup. Udah baru. beli PC baru. Iya. Iya. Nggak, itu kan tema acaranya. Iya. Nah ini nama acaranya yang rencananya kan katanya ini akan rutin. Iya. Nama acaranya sendiri itu apa? Nama acaranya sendiri sih sebenarnya tanpa batas X Kementerian Kegelapan aja. Jadi temanya nanti berbeda-beda. Oke, tanpa batas itu dari Semi. Kementerian Kegelapan. Ada berapa sih anggota kabinet Kementerian Kegelapan ini? Kami nih sekarang udah baru 4 sih. Baru 4. Dikit kan seperti ramping lah. APBN-nya 0. Iya, APBN-nya 0. Makanya bikin acara mulu. Iya. Apa Kementerian Kegelapan ini biasanya ngurusin apa ya? Ngurusin apa tuh maksudnya nih? Ya, ngurusin isu-isu apa yang ada? Isu-isu yang perlu diluruskan aja. Isu dari pemerintah yang perlu kita luruskan aja. Seperti kan terakhir kan Pak Prabowo bilang selamat tahun baru 2021, itu kami yang meluruskan. Gitu. Maksudnya apa sih itu 2021? Waktu itu Pak Prabowo pas tahun baru dia bilang selamat tahun baru 2021. Betul, dia salah sebut. Enggak, menurut saya itu benar kok. Kan menurut dia tuh sedang memperpanjang umur Indonesia sebenarnya, Cing. Kan dia bilang Indonesia itu 2030. bubar 2030, jadi dia mundurin. Jadi buat kita tuh masih ada 9 tahun lagi begitu. Tahun ini masih 2021. Iya, kan mungkin juga di alam bawah sadarnya Presiden masih Jokowi.
Lah, kan nggak tahu juga. Tapi kalau optimisnya, kita masih punya waktu 9 tahun. Iya dong. Untuk mencegah Indonesia bubar 2030. Antara kita pastikan bubarnya gitu kan. Udah dua. Tergantung. Kalau Kementerian Kegelapan lebih pro kemana? Ke bubar atau kami sih sesuai arahan Pak Prabowo aja. Nggak ada. Kan hanya ada visi presiden, tidak ada visi menteri. Kementerian Kegelapan langsung di bawah presiden ya? Iya, tapi tapi nggak ada di grup WhatsApp aja. Iya, nggak ada di grup WhatsApp. Kabinet bayangan lah ya gitu ya? Mungkin. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Sosialisasi dari program-program Kementerian Kegelapan ini apa aja? Sudah sih, yang dari Perlukan Indonesia di Riset ini kami sudah mensosialisasikan beberapa program kami, yaitu akan membuat acara ini lagi. Tapi tergantung ya, karena APBN kami 0, jadi kami harus efisien lah. Emang nggak ada bohirnya? Kami? Nggak ada, Cing. Nggak ada. Disuruh berjuang sendiri-sendiri. Nggak ada, Cing. Kami tuh nggak ada bohir-bohiran. Mungkin belum ya. Nanti tiba-tiba ada kan, maksudnya siapa tahu. nggak ada oligarki di belakang Kementerian Kegelapan? Tidak ada. Kami tuh pernah, waktu ini saja ya, ini tarik ke belakang dikit ya, waktu Pilkada DKI itu kan kami mendukungnya Dharma Pongrekun kan? Iya. Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana tuh. Iya. Nah, itu kami bikin gerakan namanya Jakarta Skizo. Nah, Skizo itu adalah Serikat Independen Zero Oligarki, tidak ada, Cing. Iya. Serikat Independen Zero Oligarki. Jadi gerakannya ini benar-benar murni, tidak ada kepentingan oligarki di belakangnya? Enggak, kepentingan Pak Prabowo aja. Kami itu sesuai dengan beliau aja, gimana maunya. Iya. Dan acara ini insya Allah akan berjalan rutin. Mudah-mudahan lah, sebulan sekali insya Allah. Dan Kementerian Kegelapan selalu ada di sisi pemerintah. Rezim sekarang. Sisi rezim, betul. Kan supaya seimbang. Iya. Mudah kalau cari yang berseberangan sama rezim, banyak. Tapi kan perlu satu sosok yang selalu membela rezim apapun yang terjadi. Nah, itu kami. Itu orang-orang yang kontra sama rezim, menurut Kementerian Kegelapan, apa sih yang dipikirannya gitu? Yang dipikirannya itu ya belum bisa melihat ini mengutip kata-kata ini saja, ini juga ya, kata-kata Pak Dharma Pongrekun waktu itu. Tidak sedikit orang itu kalau berilmu itu hanya melihat batunya. Ketika udang di balik batu tuh dia cuma melihat batunya, Cing. Dia nggak ngeliat udangnya? Nah, udangnya. Nah, untuk melihat udangnya itu butuh keyakinan. Nah, kami ini yakin betul bahwa ada udang di balik batu. Udang di balik batu. Nah, itu tugas kami untuk memperlihatkan udang-udang tersebut. Tapi kan konotasi peribahasa ada udang di balik batu itu negatif. Kayaknya ada sesuatu nih dari hal yang ditampilkan baik, tapi kayaknya ada sesuatu. Ada maunya gitu kan. Nah, kalau kami sih sebenarnya tidak selalu negatif, Cing. Kalau udang itu kan sebenarnya kan bisa diolah sesuatu kan. Batu dan udang ini kan sebenarnya, kalau batu ini bukan sesuatu yang bisa dikonsumsi. Iya. Bersifat sebagai penghalang. Tapi kalau udang ini kan bisa dikonsumsi. Proteinnya tinggi. Terus habis itu bervitamin. Kalau buat kami itu rakyat itu harus diperlihatkan udangnya seperti itu. Iya, betul. Jadi batunya ini gimana caranya? Penghalang. Dan harus disingkirkan. Bukan disingkirkan, tapi mungkin dilihat dengan cara yang berbeda. Seperti kalau keracunan MBG, batu. Udangnya apa dari? Udangnya adalah program Pak Prabowo yang ingin 10.000 dokter. Pasiennya disiapin dulu. Dokter tuh butuh pasien banyak, Cing. Benar. Disiapin dulu dari sekarang. Jadi kita lebih sering lihat batunya ya? Bagi kami seperti itu. Dibanding apalagi misalnya yang program yang apa? Coba, Cing. Program apa? Misalnya sawit. Papua harus kebagian sawit supaya dapat kemanfaatan itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk kan pemerataan. Pemerataan. Jadi semuanya diratain gitu. Pemerataan, Cing. Tapi udangnya nggak itu. Udangnya belum kelihatan. Kami juga kan nggak langsung kelihatan, Cing. Nggak langsung kelihatan ya? Iya, masih batu. Tapi pemerataan dulu, Cing. Pemerataan dulu. Itu salah satu usaha untuk pemerataan. Betul. Seperti kayak Pak Prabowo kan suka dikritik katanya. Iya. Ini banyak kok, semakin banyak tentara, nambah batalion, apa segala macam. Iya. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa lihat itu sebenarnya Pak Prabowo itu pro penghijauan aja. Cuman yang hijau-hijau bawa senjata gitu aja, Cing.
Jadi batunya nih, Itu batu. batu yang kita lihat, kenapa kok sekarang tentara banyak di di bidang-bidang Iya. yang bukan Sipil. di sipil. Iya. Itu batunya tuh. Batunya. Ternyata udangnya Udangnya adalah Pak Prabowo tuh sebenarnya sangat cinta reboisasi. penghijauan. Penghijauan. Tapi Yang hijaunya pakai senjata aja sekarang. Kan nggak segampang itu langsung tumbuh pohon. Dik. Iya. Hijau-hijau. gitu. Bawa senjata. Oh. Jadi memang kita harus jeli ya ngelihat Betul. fenomena itu. Betul. Udang di balik batu. Betul. Ini diambil dari Dharma Pangrekun. Saya rekun katanya. Jadi dia yang penting tuh banyak orang yang berilmu tuh hanya lihat batunya. Tapi kalau hanya orang beriman yang bisa melihat udangnya. Bukan saya beriman Pak Prabowo, bukan. Oke. Tapi yakin, iman itu kan yakin. Yakin, Ya, yakin dengan Pak Prabowo. Pasti ada udang di balik. Betul, segala betul. kebijakan Karena kan ini. kembali lagi ke tugas utama kami adalah mengantarkan dan meyakinkan warga itu kalau Indonesia ini akan mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, tapi Hijriah. Yah, sekarang baru 14 berapa? Masih ya hampir 100 600 tahun lagi lah, 600 tahun lagi lah. Iya. Iya, itu visible buat kami kalau Hijriah. Kalau 2045 sih belum terlalu visible. 2045 Masehi ini masih belum. Belum. Kita kan Pak Prabowo juga waktu itu nggak bilang dia ternyata pakai kalender Hijriah. Islam, iya, kalender Hijriah. Oh. Tinggalan aja. Ya memang kita ini termasuk orang-orang yang hanya melihat batunya. Iya, benar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat udangnya itu pasti ada sesuatu yang positif. Ada di sesuatu situ. yang positif. Sesuatu yang positif. Iya, iya. Kemarin juga saya lihat Kun Wardana juga datang ke acara ini. Datang. Dia ngapain tuh? Dia kan sebagai ini aja dulu salah satu orang yang kami dukung juga. Kan sama 02, Cing. Kan ini rekor kami Kementerian Kegelapan itu sama-sama dua-duanya satu putaran. Yang satu menang, yang satu langsung menang, satu langsung kalah aja. Kalah. Iya. Sama-sama 02, kami cuma 02. Pak Dharma Pangrekunnya nggak datang? Pak Dharma Pangrekun dia mengirimkan salam saja, tidak sempat datang. Oh, tapi dia tahu ada acara itu. Tahu ada acaranya. Oh. Iya. Sudah. Gue juga Benar, baru benar. lihat tuh video, entah video lama atau video baru nih dari Pak Dharma nih mengenai akan datang masa panik. Kita harus mempersiapkan 7 hari kebutuhan pokok kita karena Iya. listrik akan mati, Iya. semuanya akan mati gitu. Itu disampaikan ke Kementerian Kegelapan. Waktu itu pernah disampaikan ke kami. Tapi waktu itu kami terlalu tercengang dengan statement beliau. Kami harus jujur, kami harus mencoba meresapi lah maksud dari beliau itu apa sebenarnya. Karena nama beliau tuh nggak bisa langsung, oh iya nggak bisa, harus ada kagetnya dulu, Cing. Iya. Jujur aja, ada kaget lu, gitu terus habis itu, oh iya. Tapi diskusi langsung sama Pak Dharma, Waktu itu sih pernah beberapa kali. Menarik orangnya, menarik. orang yang menarik. Sangat menarik. Kalau ada kesempatan silahkan coba ngobrol aja Sama Pak Dharma ini. sama Pak Dharma. Anda akan menemukan bagaimana cara melihat udang di balik batu itu. Iya. Itu sebuah masukan yang bagus itu. Iya. Jangan hanya melihat batunya, pasti ada udang di balik situ. Iya, betul. Iya. Kementerian Kegelapan juga membuat lagu ya. Iya, betul. Kami ini next-nya adalah mau membuat album puji-pujian ke pemerintah. Itu kan supaya kita harus selalu menjaga mood bangsa kan. Iya. Nah, makanya kami membuat lagu-lagu. Tidak ada cara yang lebih baik menurut kami untuk menyebarkan kebaikan rezim ini selain melalui karya seni dan Karya lagu. seni. Iya, lagu yang dibuat dengan akal imitasi yaitu AI. Oh, dipakai AI. AI semua, Cing, sesuai dengan arahan Mas Gibran. Mas Wapres. Iya, kan harus AI kami bikinin. Akal imitasi. Akal imitasi. Akal bahasa imitasi. Indonesia, ya. Karena tidak ada cara yang lebih baik untuk merayakan ini ya, kebodohan otentik di rezim ini selain dengan akal imitasi. Oh, jadi semua dibuat dengan termasuk video klipnya. Video klipnya betul. Video klipnya ini ngambil dari Mas Gibran aja. Udah ada karyanya beliau. Udah ada karya Itu kami ngambil dari waktu itu beliau kayaknya kunjungan ke BINUS atau apa gitu. Dari videonya. Menginspirasi kami. Harus sadar AI kita ini. Betul. Nah, promnya di AI bikin lagu apa? Sampai akhirnya ada lirik yang keluar. Oh, jadi lirik kami buat sendiri. Oh, lirik buat sendiri. Lirik buat. Iya. Terus habis itu prompt
dibikin beberapa opsi. Kan kami pakainya Suno nama. Suno. Ya. Yang dipakai di mana-mana itulah. Iya, Suno.ai. Nah, terus habis itu memang kami bikin, terus habis itu promptnya ya paling mau aliran apa, terus habis itu iramanya berapa gitu-gitu. Terus habis itu genre-nya apa, udah nanti dibikin ya. Habis itu baru diedit sendiri. Jadi sedangkan dia ngasih baseline lah. Kan tapi kan dia kalau ngomong bahasa Indonesia tuh masih kurang bagus. Yeah. Jadi kami ngedit-ngeditnya di situ aja. Tapi vokalnya pun AI. Pokoknya AI semua. Sesuai dengan arahan Mas Gibran, Mas Wapres. Ini ada 2 lagu yang single kami udah baru keluar 2. Nanti albumnya akan keluar di tanggal 23 Januari. Ada alasan khusus kenapa tanggal 23 Januari? Karena sempatnya segitu aja sih, Cing. Waktu itu bilang ini nyetak CD-nya ternyata cukup lama ya. Nyetak CD pasti ternyata sekarang yang bisa nyetak CD udah terlalu sedikit kayaknya ya. Ini dikeluarkan fisik juga. Ada fisiknya. Rilisan fisik nanti. Wah, gokil. Nanti aku kirimin. Iya. Oke, ada 2 yang udah diluncurkan. Iya, betul. Bisa dilihat di YouTube-nya Kementerian Kegelapan. Bisa dilihat. Itu di Spotify juga sudah ada. Di Spotify juga sudah ada. Secara legalitas, boleh AI masuk ke Spotify dan diklaim itu adalah hak cipta kita. Hak karya kita. Kami sih yang penting lebih baik minta maaf dari minta izin ya. Kalau mau nanti di take down sama Spotify ya sudah. Yang penting sudah tersebar dulu. Oh gitu. Kalau dilihat sih kayaknya boleh ya. Karena ada beberapa karya itu nggak sedikit juga yang masuk Spotify. Oh gitu. Jadi maksudnya kalau ternyata secara legalitas tidak boleh masuk Spotify, kami take down saja. Tinggal di take down aja. Kalau YouTube boleh soalnya. Kalau YouTube boleh tidak ya? Tidak apa-apa. Oke. Nah, yang pertama adalah Panggil Aku Prabowo. Betul. Itu single pertama kami. Rilis tanggal 1 Januari 2021 berarti ya, bukan 2026. 2021 nih. Iya, dengan Pak Prabowo bilang. Panggil Aku Prabowo. Betul. Ini menceritakan apa nih? Menceritakan tentang bagaimana Pak Prabowo itu bekerja keras untuk negeri. Dia tidak antek asing apa segala macam gitu. Menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah pemimpin negeri yang mantap. Itu dipanggil Aku Prabowo. Iya, betul. Single yang kedua adalah Tenang. 2 hari yang lalu nih. Ini baru 2 hari. Oh, Tenang. Iya, itu lagunya tentang Mas Gibran. Tentunya kan langsung kan habis Pak Prabowo langsung Mas Gibran lagunya. Apakah ini diambil dari salah satu cuplikan pidatonya Tenang, Pak Prabowo saya sudah di sini? Itu inspirasi utamanya. Oh. Iya, makanya Tenang. Memang menenangkan nggak Mas Wapres ini? Saya rasa sih kalau Cing Abdel mau coba dengerin lagunya sedikit sepenggalan gitu sih bakal paham kenapa lagunya tenang. Oke, kita dengar coba sih bareng-bareng aja nih kita denger sini ya. Mungkin sekalian bisa mungkin kita liriknya gitu. Iya. Dari awal dong, jangan dicepetin. Apa? Oke. Oke. Refnya nih, Cing. Iya. Oke. Begitu, Cing. Mas Gibran memang siap keliling. Siap keliling kemana-mana dia. Itu tadi saya lihat ada satu potongan gambar muka yang legendaris. Yang legendaris. Yang membawa hal ini ke MK. Betul. Dia kemana ya sekarang ya? Memang dia kalau pahlawan gitu, Cing. Cuman menjalankan tugasnya terus pulang dia. Hilang, langsung menghilang. Namanya? Almas Aki Biru. Iya, Almas. Ini kemana ya kayak? Selain jadi tempat ayam goreng itu ya? Iya. Nggak, dia ayam goreng hilang. Saudi. Iya. Hilang, habis menjalankan tugasnya hilang. Superhero.
Tidak butuh dipuji-puji, tidak butuh ya? setelah tugasnya tercapai pulang. Oh, iya. Ikon keikhlasan. Nah, Iya, enggak. Almas adalah ikon keikhlasan. Iya, betul. Nggak ada jabatan, nggak ada apa, hilang. Padahal menggoncang Wah, Indonesia berapa Indonesia, lama itu? betul. Geger pas dia muncul Geger ya, Indonesia. Iya. Makanya ayo anak muda bersaksi bilangnya kan. Karena dia perwakilan anak muda. Iya, anak muda. Karena dia yang kalau gue ingat-ingat tuh dia ingin anak muda punya kesempatan untuk maju. Iya. Khususnya Gibran. Betul. Karena dia fans Gibran. Memajukan anak muda kan? Iya, Gibran masih anak muda memang. Betul. Oh. Jadi Kementerian Kegelapan nih memang mendukung hal-hal yang seperti ini. Iya, kami mendukung rezim. Nggak dapat apa gitu? Nah, ikhlas. Seperti Almas Aki Biru aja, ikhlas. Tawaran komisaris. Komisaris nggak ada. Tidak ada. Ikhlas full mendukung rezim dengan cara kami. Banyak dapat DM nggak mengenai apa namanya? Yang marah-marah sih ada. Kalau mamanya marah-marah doang mah. Tapi kalau yang mendukung juga tidak sedikit. Banyak orang yang tadinya tidak mendukung rezim jadi mendukung rezim juga ada. Yang marah-marah karena apa? Kayaknya ngomel-ngomel aja. Iya, kami tidak butuh energi-energi negatif seperti itu. Biasanya kalau marah-marah kami sip gitu aja udah. Sip aja kami. Yang dukung juga banyak ternyata. Yang dukung ternyata alhamdulillah ada lah. Lumayan bisa. Kan bikin acara kemarin juga ada pendukung Kementerian Kegelapan pada datang juga. Acara yang tanpa batas X Kementerian Kegelapan. Iya. Ada sebutannya nggak sih? Dulu kami di kesepakatan ini Warganya terjadi ini? waktu sama kawan kami juga itu Ferry Irwandi lagi di podcastnya dia. Jadi kami bersepakat untuk memanggil warga ini Somat Kegelapan. Somat Kegelapan. Bukan sobat. Bukan. Jadi waktu itu kami tuh lagi membahas AI juga waktu itu kan. Oke. Jadi waktu itu ada sebuah karya. Sebenarnya kami itu karya terbaik yang pernah ada itu di AI beginian ini ataupun penggunaan penggunaan animasi dalam berkampanye politik. Itu tuh sebenarnya yang megang itu masih Mas Ibas. Dia punya dulu waktu itu mau jadi anggota DPR Pacitan, dia membuat sebuah karya. Silakan kalian cari sendiri. Itu dia yang bikin lari. Bukan yang lari. Dia bikin animasi gitu. Nah, itu menurut kami itu puncak kehebatan animasi yang digunakan dalam berkampanye itu. Karena kayak rasanya kayak ini, Cing, nonton itu kayak kita mimpi demam gitu, Cing. Kalau nggak yang kayak kita kebangun habis subuh nih, kita tidur lagi tuh kan mimpinya aneh gitu ya biasanya. Nah, itu kayak gitu. Mantep. Kayak Merah Putih One for All gitu, Cing. Kayak gitu animasinya. Iya. Mantep deh pokoknya. Nah, itu waktu di situ kami dibahas mengenai animasi Keluarga Somat. Oke. Nah, Keluarga Somat itu katanya lebih bagus dari ini. Nah, sejak dari itu nih, ya udahlah kalian jadi Somat Kegelapan saja begitu. Oh, panggilan untuk warganya adalah Somat Kegelapan. Betul. Kira-kira seperti itu. Cukup militan Somat-Somat ini. Saya juga kurang tahu ya militan atau enggak ya. Tapi setidaknya kalau mamanya dari maraknya komentar hidup Jokowi di mana-mana, saya rasa sih Militan, mereka cukup tersebar. Kelihatannya. Tandanya memang kalau ada yang bilang hidup Jokowi itu adalah Somat. Ya, nggak semuanya. Nggak semuanya, karena tidak mungkin kan Pak Prabowo adalah Somat Kegelapan kan sebagai siapa tahu. Siapa tahu ya. Siapa tahu dia nonton. Iya, benar. Nggak, tapi maksudnya di komen-komen kami tuh banyak, kalau mamanya kami sedang melakukan sesuatu tuh banyak hidup Jokowi begitu ya. Mungkin mereka bagian dari Somat Kegelapan. Dari Somat Kegelapan. Iya. Ya, memang harus banyak aktivasi kampanye ya, sosialisasi segala macam dari program Kementerian Kegelapan. Iya. Rencananya jangka panjang di 2029. 2029. Apa yang akan dilakukan oleh Somat atau Kementerian Kegelapan? Kami tentunya sih kelihatannya ingin lebih melegitimasi dukungan kami ke Pak Prabowo khususnya ya. Mungkin kami mau bikin partai kelihatannya. Partai Kegelapan? PKI. Partai Kegelapan? Indonesia. Nggak boleh, nama PKI itu udah nggak boleh. Kan udah nggak boleh. Oh iya benar. Iya. Mungkin nanti kita pikirin nanti lah.
Tapi partai kegelapan, Parkel, Ya mungkin. Parlap, Parlap ya, pokoknya parlap. Parlap. Ya, kita Parlapin. pikirin nanti lah pokoknya itu. Parlapin. Parlapin ya, kita lihat. Jadi ada mau di ada legalitasnya gitu. Betul. Lebih jelas lah wujudnya. Nah, kalau sekarang Kementerian Kegelapan itu apa? Ormas atau komunitas? Kementerian, Cing. Cuman nggak dapat APBN. Nggak dapat APBN. Ini aja, ya, dukungan aja, memberi dukungan. Beri dukungan dengan cara kami. Atas bukan hanya ke Pak Prabowo, tapi rezim ini, pemerintahan ini. Ya, kebetulan kan rezim ini ada rezim Pak Prabowo, jadi kami harus mendukung secara keseluruhan. Pengennya sih mendukung Pak Prabowo aja. Oh, tapi karena banyak menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo, artinya Iya. itu pun harus didukung juga. Harus didukung. Berarti setiap hari atau paling tidak harus mencermati semua kebijakan-kebijakan kementerian nih. Iya, saya rasa sih bukan tidak perlu terlalu mencermati ya, soalnya kan kelihatannya mereka di rezim ini para menteri suka sibuk sendiri kan, yang A bilang A, yang B bilang B. Jadi kami tidak pernah kehabisan bahan untuk Ada membela. terus. Ada terus Ya yang bisa Ada terus. dibahas dan didukung. Yang didukung, benar. Jadi kami selalu lanjut terus Pak gitu loh. Gokil. Iya. Nggak pernah Aktif, ada ancaman untuk melakukan ancaman kegiatan ini? belum, enggak kan mereka tahu kan saya bagian dari rezim, masa diancam, kami aset. Ya dari lawan politik deh. Ini kan Anda bergaulnya Kementerian Kegelapan, dia bergaulnya seperti sama orang yang anti pemerintahan ya, Oh, kalau iya. kita lihat ya. Ya justru Ya, orang pengkritisi bukan anti pemerintahan, pengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. ya kan ya justru itu kehadiran kami itu adalah menjadi jembatan sama yang pihak-pihak seperti itu. Kan tidak semua pendukungnya Pak Prabowo tuh terbuka seperti kami. Kami kan Mau duduk berdampingan dengan orang berseberangan tuh agak-agak sulit. ya kayaknya sih nggak semudah itu juga. Maksudnya mereka akhirnya juga di beberapa kesempatan menggunakan lagu kami juga yang panggil aku Prabowo, orang-orang yang berseberangan itu. Ya, maksudnya itu habis itu terutama udah Ferry Amsari itu juga beberapa kali hidup Jokowi juga sudah. Jadi Udah mulai agak sadar kayaknya dia. Iya. Maksudnya udah bisa melihat udangnya sih. Udah nggak terhalang batu lagi. Udah nggak terang batu lagi, kebencian itu karena melihat batunya terus sih. Tanpa mau berusaha untuk melihat apa udangnya. Mm-mm. Di salah satu liriknya tuh ada tuh. Apanya tuh? Param pam 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 kalau nggak salah. Oh iya, nanti mau diputar sedikit aja, Cing. Biar Iya. kita bisa bahas lirik lagi Oke, sedikit. yang Pak Prabowo deh. Iya, boleh. Ya, Dari awal ya, kawan. ya. Dibesarin aja. Ininya apa? Layarnya. Ya. Ya. Kacau loh. Hmm. Orang bilang aku tidak punya pasangan, mereka lupa kalau aku sudah menikah dengan negeri ini. Antek asing hati yang negara besar tidak butuh bantuan karena mereka punya aku. Pam 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 pam, panggil aku Prabowo. Pam 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 pam, jangan halangi aku untuk bekerja demi rakyat. Pam 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 pam, aku tidak butuh ibu negara. Aku punya ibu pertiwi. Ini bagian terpentingnya, Cing. Hidup Jokowi. Wah. Ya. Sekian. Itu yang pertamanya kadang orang bikin kontroversial, padahal itu sterilnya adalah beliau tuh bersih. Oh, steril bersih. maksudnya. Bersih. Jangan mikir yang enggak.
Oh. Gitu. Terus sawit passion kan mau ditanam sampai ke Papua kan. Passion itu, Cing. Betul itu. Maksudnya Iya. itu adalah fakta ya. Fakta passion. 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 Iya. Dia punya ibu pertiwi, dia pokoknya apapun untuk Indonesia. Kan dia sendiri yang bilang saya rela mati demi Indonesia. Iya. Iya. Jadi dia memang sangat mencintai Ibu Pertiwi ya. Betul, dia bilang saya rela mati untuk rakyat, berkali-kali dia bilang. Dikutip di berbagai media. Cuman kelihatannya media tuh lupa mengutip dia saya rela titik mati untuk rakyat gitu, maksudnya kayaknya sih begitu. Media salah dikit aja. Itu 2 kalimat sebenarnya. Iya. 2 kalimat. Cuman lupa dititikin. Lupa kan maksudnya media kan juga media tuh berpikirnya positif juga ke beliau gitu. Kayaknya sih begitu ya kalau buat kami. Nggak apa-apa, beliau tuh tidak pernah berbohong. Iya. Tapi kalau misalnya yang ada isu bahwa Pak Prabowo itu supply informasi yang bagus-bagus aja, bener nggak sih? Jadi sepertinya nggak bisa ngelihat kondisi di lapangan gitu. Kami tidak bisa bilang itu iya atau enggak ya, soalnya kan kami tidak ada di grup WhatsApp pemerintahan ya. Tapi kelihatannya sih ya mungkin ada benernya juga gitu loh. Soalnya kan kadang kita bisa melihat tiba-tiba beliau datang ke daerah bencana, malah seru-seruan makan nasi goreng gitu-gitu. Dan apa sih beliau cabut lagi kan nggak tahu ada apa di situ gitu loh. Ya mungkin memang ada beberapa informasi yang ditahan. Jadi tapi itu kan kami juga tidak bisa mengkonfirmasi itu terjadi benar atau tidak sebenarnya. Iya. Kan menurut Pak Prabowo juga kita adalah negara yang paling bahagia. Enggak tadi ya kan, kata dia bahagia kan. Iya, ya mungkin. Setuju nggak sebagai Kementerian Kegelapan bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling bahagia? Negara yang paling bahagia kalau namanya dilihat dari mudahnya kita untuk tertawa sebenarnya. Kan tertawa kan bisa karena getir, bisa karena bahagia beneran gitu. Betul. Mungkin dia melihat orangnya tertawa aja. Kita banyak tawa di Indonesia tuh banyak tawa, Cing. Karya-karya seperti Panji aja laku banget, itu kan berarti orang suka tertawa sebenarnya kan? Iya, kayak indikator orang bahagia itu memang tertawa ya. Iya, salah satunya tertawa. Iya. Tertawa, mau dia lagi lapar, mau susah bayar cicilan baru di PHK, tapi kalau kita lihat dia tertawa mungkin indikator yang dipakai itu. Jadi bahagia lah. Bahagia, bisa tertawa apapun alasan tertawanya kan. Kalau bisa tertawa itu nangis apa segala macam, yang penting suka tertawa kita. Jadi alasan tertawanya nggak penting. Nggak penting. Nggak penting. Yang penting orang suka tertawa aja. Yang penting lo ketawa, lo bahagia. bahagia. Benar. Iya. Tapi sebagai Kementerian Kegelapan pernah nggak sih memang turun ke bawah gitu melihat kenyataan yang terjadi? MBG pernah kami. MBG ke dapur-dapurnya pernah? Atau ngelihat ke sekolahnya? Ngelihat sekolahnya. Waktu itu yang menu yang dibagiin pas liburan karena kami sangat tertarik sama itu. Oh, makanan-makanan kemasan. Iya, yang kemasan itu. Iya. Yang kemasan itu. Jadi dia dibagiinnya waktu itu yang kami datangi itu dibagiin langsung buat seminggu dibagiin 2 kali. Seminggu dibagiin 2 kali jadinya. Berarti mungkin untuk yang 3 hari dan untuk 2 hari karena ini 5 hari seminggu kan? 5 hari seminggu itu waktu itu. Nah, yang tapi waktu itu kami sih ngelihat yang dibagikan itu ya makan gratis aja sih ini. Kalau bergizi sih belum tentu. Apakah cuman ngeliat batunya aja? Siapa tahu ada udangnya dari makanan-makanan yang dikasih ini. Nah, mungkin itu adalah menunjukkan kalau kelihatannya sih udangnya adalah supaya orang tua di rumah itu lebih concern dengan gizi yang dimakan anaknya. Karena kan kalau mamanya dia terima nih MBG-nya paket tersebut, Ya. terus dia langsung kasih ke anaknya. Berarti kan itu adalah orang tua yang mungkin kurang peduli dengan kesehatan anaknya. Jadi sebenarnya itu adalah pancingan supaya lebih peduli dengan gizi yang dikonsumsi sama anak. Setidaknya dari yang saya dapat ya kemarin ya. Dapatnya pokoknya tuh apa sih yang maaf kalau nyebut merek itu dia dapatnya Malkis kelapa. Terus habis itu susunya itu susu yang pas diminum sih air gula sini gitu, yang warna biru yang ada anak kecilnya lari-lari tuh. Iya. Terus habis itu sama telur rebus. Tapi telur rebus itu kan gimana ya? Ini bukan telur asin. Jadi telur rebus bener telur rebus. Terus habis itu untuk 3 hari. Berarti harus dihabisin sekarang kan? Kalau umpamanya besok-besok udah kurang, takutnya keracunan. Iya. Nah, jadi maksudnya itu memang kalau dibilang itu ya protein hari pertamanya sungguh tercukupi, tapi sisanya belum tahu. Iya. Sama buah, ada buah. Ada buah juga. Buah-buahnya waktu itu pisang sama salak.
Ya. Tapi kalau yang masalah sering keracunan itu tadi udah Udah dijelaskan. jawab, dokter. Untuk menyiapkan. Menyiapkan, dokter. Masih yang keracunan sampai sekarang 21.000 kalau nggak salah. 21.000. 21.000. Jadi itu mungkin dengan asumsi satu dokter untuk 100 pasien berarti baru disiapkan untuk berapa dokter tuh? 2.100. Kan Dua- 210 dokter, iya. Berarti masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Banyak lagi, calon dokternya 10.000. Berarti harus ada pasiennya. 1 juta yang keracunan berarti minimal. Kalau dari hitung-hitungan satu dokter 100 pasien. Banyak banget dong. Iya. Masih belum tercapai. Belum tercapai. Yang penting kan pasiennya diadain dulu. Supply and demand, Cing Abdel. Iya. Oke, kembali ke lagu nih. Iya. Respon dari Somat Kegelapan, respon dari ini ya. Somat Kegelapan positif, cukup positif. Mungkin ada beberapa yang mengkritik kenapa lagunya AI kan sesuai dengan arahan Mas Wapres, kawan. Kalau Mas Wapres waktu itu bilang karya tuh harus asli, ya kami bikin lagu asli. Cuman kan waktu itu kan harus harus memaksimalkan penggunaan AI, yang tidak menggunakan AI nanti tertinggal, kan Mas Wapres yang bilang seperti itu. Kami hanya sejalan aja dengan rezim. Sebenarnya kalau menurut Kementerian Kegelapan, apakah benar penggunaan AI itu adalah tanda bahwa kita negara yang akan maju kalau sering menggunakan AI? Kalau menurut saya sih yang penting tidak ketinggalan dulu, Cing. Tidak ketinggalan dulu. Kalau maju atau enggak itu nanti kan. Banyak faktornya. Oke. Terus setidaknya jangan ketinggalan dulu. Menggunakan AI? Iya, kalau menurut saya sih asal digunakan dengan tetap menggunakan sisi manusianya. Jadi jangan kita tahu setidaknya konsep yang mau diciptakan tuh apa gitu loh. Jangan langsung main AI-nya yang suruh ngerjain. Jadi memang sebenarnya himbauan yang benar dong. Benar. Menggunakan AI untuk membantu kita. Membantu kita jadi tools. Jadi tools itu ya. Iya, bukan jadi alat bukan jadi bukan dia yang mengarahkan kita sepenuhnya gitu loh. Bukan dia yang nyeret kita harus ngapain, tapi kita yang nyuruh dia, nih tolong begini gitu. Dan itu diperlukan orang yang melek teknologi, makanya Mas Wapres bilang memang SDM kita harus sadar AI. Betul, tepat sekali. Jadi tahu gimana cara nyuruh AI untuk membantu hal yang sedang kita lakukan. Iya, kan AI bisa banyak hal. Kayak mungkin membantu kita. Kalau saya ini dengan waktu yang makin terbatas, kadang minta rangkumin berita hari ini. Karena kalau di Kementerian Kegelapan mungkin lagi mau ini sesuatu, meng-create sesuatu, butuh rangkuman berita, itu tolong dirangkumkan berita hari ini. Kayak taruhlah mungkin tentang MBG. Nanti kita bisa minta tolong rangkumkan berita MBG hari ini. Walaupun itu tidak sempurna ya, harus di cross check lagi. Tapi setidaknya membantu lah untuk baseline gitu kan. Untuk cari berita bisa. Terus habis itu mungkin untuk dan saya rasa tuh sebenarnya penggunaan seperti yang di penanganan bencana segala macam tuh memang perlu AI juga untuk membantu kemudahan penanggulangan bencana. Banyak hal-hal yang bisa dimudahkan gitu loh. Iya, karena AI paling enggak kalau kita yang kenal yang ada lah di tangan kita semua, ChatGPT misalnya. Iya. Dia bisa membuat simulasi tentang satu hal yang kita pengen ya. Iya. Misalnya simulasi bagaimana pembagian harga tiket. Dia bisa tuh. Bisa, terus habis itu minta tolong tiket yang paling murah gitu. Dia bisa ngumpulin informasi lah gitu loh. Jadi maksudnya digunakannya ya buat hal-hal yang mempermudah pekerjaan kita aja. Bukan berarti kita bergantung terus sama dia. Iya. Sama seperti lagu ini dibikin, disuplai liriknya. Liriknya disuplai. Enggak cuman tolong bikin lagu tentang Prabowo, enggak gitu. Enggak. Soalnya waktu itu sih kalau pertama kan bikin kayak gitu doang, ngetes-ngetes aja. Iya. Jelek jadinya, maksudnya kayak kacau gitu loh. Nah nanti maksudnya setidaknya tahu pengen genre-nya kayak apa, terus habis itu minimal mungkin tahu dasar apa yang kita mau deh, genre-nya setidaknya tahu. Kayak gitu-gitulah kalau musik. Tapi saya rasa di luar sana pasti banyak yang tidak setuju juga dengan penggunaan AI. Maksudnya kan nanti banyak orang-orang yang di layoff, mungkin tergantikan sama AI apa segala macam gitu. Tapi kembali lagi kami ini hanya mengikuti arahan Mas Gibran aja. Tapi bukannya sebuah keniscayaan ini, kemajuan teknologi. Nggak bisa dihindari. Dulu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Misalnya penjaga tol sekarang. Iya.
Kehilangan pekerjaan, terus otomatisasi mesin gitu kan ya. Otomatis Iya. banyak Ya juga keniscayaan seperti pas orang tuh pada akhirnya apa ya akan pasti tergantikan dengan sesuatu. Kepastian ini seperti waktu itu kepastian Pak Prabowo dan Mas Gibran menang di 2024. Kamu udah dipastikan tuh 2024. Pasti makanya kami mendukung. Kami pengen satu putaran dan langsung menang. 2029 masihkah Pak Prabowo dan Mas Gibran? Yang penting saya dukungannya aja. Saya kan dukungnya Pak Prabowo. Kalau ternyata wakilnya bukan Mas Gibran ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, idealnya kelihatannya sebenarnya ideal kami itu ya kalau Pak Prabowo mau berbesar hati gitu ya, presidennya Pak Dharma Pongrekun, wakilnya Pak Prabowo. Idealnya seperti itu buat kami. Kenapa itu pasangan yang ideal, Pak Dharma dengan Pak Prabowo? Saya pengen negara ini lebih seru aja sebenarnya sih. Kalau saya, ya tapi kayaknya enggak. Kami tetap Pak Prabowo pokoknya. Pak Prabowo wakilnya siapa terserah. Kami tetap sama Pak Prabowo. Tetap. Karena kan kalau kayaknya saya udah bilang dari beberapa kesempatan deh. Kalau mamanya saya tuh udah milih Pak Prabowo dari 2019. 2014 waktu itu ketiduran. Jadi enggak nyoblos. Nggak sempat nyoblos. Tiduran 2019 lupa ya. Nah, itu 2019 Pak Prabowo, 2024 Pak Prabowo lagi. Konsisten. Bahkan Pak Prabowo juga bilang kalau rakyat menghendaki saya di 2029 apa salah saya? Betul. Kan? Betul. Kami sama beliau terus. Iya. Tapi ya kita lihat aja maksudnya arahnya gimana karena kan kayaknya negara ini kan sangat seru ya di setahun belakangan ini banyak yang bilang ini baru setahun kok udah begini gitu. Nah, ini yang bagi kami Kementerian Kegelapan juga kayak ini kok kegelapannya datangnya cepet banget ya gitu. Jadi kayak terlalu gelap juga. Nah, kami mungkin ada tugas untuk kayak ini jangan cepet-cepet nih. Jangan cepet-cepet ya. nih. Jadi maksudnya coba menghambat kegelapan untuk nggak terlalu ngebut. Iya. Harus tepat waktu bukan cepat waktu. Jangan cepat waktu, harus tepat waktu. Harus tepat waktu. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Gimana respon Kementerian Kegelapan yang kalau ada yang menyatakan bahwa rezim ini udah hampir bahkan sama dengan rezim Orde Baru? Iya. Responnya gimana? Ya, kami cuma berharap nanti ya mungkin berarti ini sesuai dengan dugaan kami sebenarnya. Oke. Dari kan kami tuh menganggap kenapa milih 02 itu karena mereka bukan kucing dalam karung. Jelas akan jadi Orde Baru lagi tuh udah jelas. Udah begitu gitu loh. Kami yakin dari sejak memilih dari 2024 tuh memang bahwa rezim ini akan membawa kita ke rezim Orde Baru. Mungkin Orde Baru dengan cara yang berbeda lah. Iya. Okay. Dolarnya mungkin nanti 2.000 juga, tapi setelah diredenominasi. Iya, kalau kita kembali ke Orde Baru yang dolarnya 2.000. Iya, tapi habis setelah diredenominasi, jadi bonyok juga kita. Sama aja. Tapi ya maksudnya apakah balik ke Orde Baru ya arahnya kalau buat kami ada indikasi ke sana, tapi dengan gaya baru lah. Dengan gaya baru ya. Nggak plek-ketiplek kayak Orde Baru waktu itu. Nggak plek-ketiplek mungkin karena Pak Prabowo juga udah kan usianya nggak muda lagi. Nggak bisa untuk plek-ketiplek gitu kan harus sekian puluh tahun. Iya. Walaupun kami selalu mendoakan kesehatan Pak Prabowo ya. Iya. Semoga bisa menyelesaikan juga amanah dari rakyat ini. Amanah. Sesuai dengan periodenya. Betul, hidup Jokowi. Iya. Baik, Kementerian Kegelapan, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Bisa memberikan kegelapan kepada kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya kalau tercerahkan nggak gelap dong ya. Ya, kita semangat menuju Indonesia Emas 2045 Hijriah, kawan-kawan. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Iya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.